Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Aulia. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan jurusan Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam. Niat saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Hukum Adat dan Budaya Jambi. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama adalah hukum perorangan. Jelaskan hukum perorangan. Hukum perorangan, manusia sebagai subjek hukum perorangan. Dalam hukum adat menunjukkan arti bahwa setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan, memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam hukum adat. Karena setiap manusia dalam hukum adat adalah pendukung atau pembawa hak dan kewajiban. Hukum perorangan dalam arti luas adalah ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap penyandang atau pendukung hak dan kewajiban. Artinya undang-undang memberi wewenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di dalam lalu lintas hukum. Siapa sajakah yang termasuk dalam hukum perorangan? Orang-orang yang masuk ke dalam hukum perorangan adalah orang-orang yang cakap hukum, antara lain. Yang pertama adalah orang dewasa atau sudah pernah menikah atau kawin. Yang kedua adalah orang dewasa yang sehat pikirannya, jiwanya, tidak dungu, bukan pemabok dan tidak pemboros. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi itulah hukum perorangan yang bisa saya jelaskan. Dan yang kedua adalah soal yang kedua, hukum keluarga. Hukum kerabatan adalah aturan-aturan adat yang mengatur bagaimana hukum antara warga adat yang satu dengan warga adat yang lain dalam ikatan kerabatan dalam masyarakat yang menganut sistem kerabatan patrilineal, mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki, berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur. Apa yang dimaksud dengan hukum adat keluarga? Hukum adat keluarga adalah sekumpulan aturan yang hidup dalam masyarakat beserta kaitannya dengan kehidupan keluarga dalam arti luas. Apa pentingnya sistem kerabat dan dalam masyarakat hukum adat? Sistem kerabat dalam hukum adat mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak. Jadi pentingnya sistem kerabat ini adalah untuk mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian. Lanjut masih ke hukum keluarga. Apa yang dimaksud dengan hukum kerabat matrilineal? Sistem kerabat matrilineal, sistem kerabat ini menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Jadi sistem kerabat matrilineal itu sistem kerabat yang menurut garis keturunan dari ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibunya, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral.
Sistem kerabat ini berlaku pada masyarakat Minangkabau atau masyarakat Sumatera Barat. Seperti apa sistem kerabat dalam Islam? Sistem kerabat dalam Islam sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sistem keluarga dalam Islam yang telah digariskan Al-Quran adalah parental. Penegasan yang lebih konkret diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang menikahkan putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, di mana ayah Rasulullah adalah saudara kandung dengan ayah Ali bin Abi Thalib. Lanjut ke soal yang nomor 3 adalah hukum perkawinan adat. Apa itu hukum perkawinan adat? Hukum perkawinan adat adalah perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga. Tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri. Jadi perkawinan menurut hukum adat ini tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita. Tidak suatu ikatan itu aja gitu. Sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga. Tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun suami gitu. Nikah adat sah atau tidak? Pada hakikatnya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan yang dilakukan hanya dengan ketentuan agama dan adat tidak akan sah dan perkawinan tersebut dianggap tidak dilaksanakan. Bagaimana sistem perkawinan adat? Dalam hukum adat dikenal ada 3 sistem perkawinan. Ada 3 sistem perkawinan. Yaitu yang pertama adalah ada dua sistem perkawinan, yaitu sistem yang pertama adalah sistem endogami. Sistem endogami ini apa? Sistem endogami yaitu seorang hanya dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seseorang dalam suku sendiri. Sistem perkawinan ini sudah jarang terjadi. Dan yang kedua adalah sistem eksogami. Sistem eksogami ini yaitu perkawinan dengan seseorang yang berlainan suku atau suku yang lain. Jadi sistem hukum perkawinan ini bisa diambil kesimpulan adalah perkawinan yang semata-mata tidak berarti tidak memandang hanya suatu ikatan saja kepada pria maupun wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga. Tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun suami. Jadi bukan semata-mata menyangkut kepada istri atau suami saja, bahkan ke keluarga-keluarganya juga menyangkut gitu. Lanjut adalah hukum waris adat. Hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suatu suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalani oleh masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kerabatnya yang berbeda. Jadi hukum adat ini merupakan hukum lokal suatu daerah
ataupun suatu suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat daerah tertentu tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kerabatnya yang berbeda. Bagaimana cara pembagian waris secara adat? Pembagian harta waris secara adat adalah hukum waris adat pada umumnya menggunakan 3 sistem pembagian warisan. Yang pertama adalah sistem patrilineal, yang kedua adalah sistem matrilineal, dan yang ketiga adalah sistem parental atau bilateral. Jadi itulah sistem-sistem cara pada umumnya menggunakan 3 sistem pembagian waris. Hukum waris adat ini pada umumnya menggunakan 3 sistem pembagian waris. Yang pertama adalah sistem patrilineal, yang kedua adalah sistem matrilineal, yang ketiga adalah sistem parental, dan atau bisa disebut dengan sistem bilateral. Ada berapakah hukum waris di Indonesia? Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti yang pertama adalah keluarganya, masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah 3, yakni adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Untuk apa hukum waris? Apa itu waris dalam hukum Islam? Waris dalam pengertian hukum waris Islam merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris. Bagaimana perbedaan hukum waris adat dan hukum waris Indonesia? Perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat adalah dalam hukum kewarisan Islam. Suatu kewarisan mengandung arti proses pewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Pembagian warisan dalam hukum adat tidak memakai perhitungan matematika seperti dalam hukum waris Islam. Jadi perbedaannya adalah hukum waris Islam masih menggunakan perhitungan matematika. Kalau hukum waris dalam hukum adat itu tidak memakai perhitungan matematika seperti dalam hukum waris Islam. Lanjut ke hukum tanah adat. Hukum tanah adat, pengertian hukum tanah ulayat hukum tanah adat adalah hukum adat sendiri adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-menurun. Itulah pengertian hukum adat tersendiri. Apa hak-hak tanah dalam hukum adat? Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Jadi, hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya itu tersebut. Apa fungsi tanah adat? Pemilihan topik tanah ini mengerucut kepada masalah tanah ulayat desa ditinjau dari sisi fungsinya. Aktualisasinya ada tanah-tanah adat tersebut dimanfaatkan untuk sarana prasarana seperti tanah tempat ibadah,
rumah tinggal, kuburan, lapangan, sekolah, serta jalan-jalan desa dan fasilitas umum lainnya. Apa itu hak tanah ulayat? Hak ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hak adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Apakah tanah adat itu bisa dijual? Pada dasarnya, tanah ulayat atau tanah adat ini hanya dapat diperjualbelikan guna kepentingan negara untuk pembangunan dan kepentingan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.